Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya ya tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Oke, kali ini kita akan general reading lagi guys ya, dimana untuk tema general reading kali ini ya adalah ada yang menderita banget hidupnya saat ini karena kejahatan dan keegoisan yang dia lakukan padamu ya. Jadi saat ini ya, aku sedang mendapatkan message ya dari semesta bahwa saat ini ada seseorang yang menderita hidupnya ya atas kejahatan dan keegoisan yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi kayak gitu ya. Disclaimer bagi kalian bahwa ini sifatnya general ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. So, saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kayak gitu ya. Bagi yang mau personal reading, coaching ya, silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Langsung saja kita akan tarik energinya. Ya. Oke. Aku ngerasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu ya. Karena pada saat dia menjalani hubungan denganmu, orang ini nggak bisa bahagiain kamu ya. Justru malah banyak sekali ya sesuatu hal yang dia tuntut dari kamu ya, seolah-olah dia menginginkan agar kamu bisa menjadi apa yang dia inginkan ya. Bisa dibilang dia kurang bersyukur ya. Seharusnya dia sebagai seorang pasangan ya harus bisa menerima apa adanya pasangannya, tapi orang ini enggak ya. Dia kayak berusaha seolah kamu tuh harus nurut sama dia, harus nurut kehendaknya ya, disuruh gini mau, disuruh gitu mau ya. Sampai pada akhirnya ya di sini kamu sepertinya merasa nggak dihargai gitu loh, karena kamu sudah mencoba berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi tetap tidak membuat dia berubah, tidak mengembalikan keadaan. Justru makin lama orang ini semakin susah dikontrol ya, makin lama dia makin susah dikendalikan ya, makin lama dia makin seenak dia sendiri ya, sampai pada akhirnya perpisahanlah yang terjadi saat ini kayak gitu. Ya di sini dia ini memang sosok pribadi yang menurut aku dia terlalu banyak janji ya gitu. Karena di sini yang aku rasakan, kamu di awal loh ya dijanji-janjikan kata-kata yang manis sama dia, dijanjikan keseriusan, dijanjikan komitmen ya, dijanjikan pernikahan, pret ya. Pada akhirnya ya udah, kamu tuh kayak kemakan janji palsu ya, kemakan janji palsu yang sudah dia buat. Dan orang ini orang yang terlalu banyak rencana ya, orang yang terlalu banyak rencana, tapi tak satu pun ya rencana yang sudah dia buat ini dia tepati. Jadi ya udah ya, udah banyak janji, banyak rencana juga ya, sudah berjanji ingin menemui kamu beberapa kali, tapi sampai detik ini pun juga kayaknya masih belum ada ya energi pertemuan sama sekali kayak gitu. Makin lama ikatan kamu sama dia kayaknya makin jauh ya, dan seolah-olah kamu nggak bisa berharap banyak sama dia. Kamu hanya bisa pasrah menyerahkan ya semua apapun yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang seperti itu ya. Jadi kayak ya dikala kita ya sedang bingung, sedang gelisah ya, Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk berpasrah atau menyerahkan ya segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya di sini ada yang berusaha ya. Jadi di antara mereka ini sepertinya saat ini ingin berusaha kembali ke hidup kamu, tapi ada sesuatu hal yang menghalangi niat dia untuk datang ke kamu. Kenapa? Ya karena dosa dia sendiri ya, dosa yang dia buat sendiri itulah yang membuat mentalnya jadi nggak berani buat datang ke kamu ya.
Berani karena benar, takut karena salah. Kalau dia orang yang benar, pasti sama sekali nggak ada takut ya buat menghubungimu, nemuin kamu. Berhubung dia orang yang banyak salah, banyak dosa sama kamu, sehingga wajar apabila orang ini takut ya. Padahal dalam hati itu dia ingin meminta maaf ke kamu. Dalam hati itu dia ingin ya mengulangi menebus semua kesalahan yang dia lakukan kepada kamu ya. Berhubung mentalnya nggak kuat ya, jadi ya udah, dia hanya bisa memantau kamu dari kejauhan sembari berharap ya bahwa jiwa kamu ini merasa terpanggil untuk datang ke dia lagi. Aku rasa nggak mungkin sih ya, karena nggak semudah ya menjalani kehidupan kayak kamu ya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Kamu bertahan sampai detik ini aja itu udah bagus banget loh ya. Untung kamu nggak nekat ya. Kalau kamu orang yang nekat ya udah, pasti kamu udah nggak ada di dunia ini ya. Berhubung kamu masih punya iman, punya Tuhan, walaupun sejahat apapun ya kelakuan dia ke kamu, seegois apapun ya dia ke kamu, tapi kamu tetap ya berusaha mempertahankan ya untuk tetap hidup gitu ya, walaupun kondisinya sulit kayak gitu. Ya, terus di sini terlihat ya, ada seseorang yang sedang menderita hidupnya. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh ya memang terlalu kejam ya. Kenapa kejam? Ya karena ada beberapa di antara mereka ini yang berselingkuh ya di belakangmu. Ada beberapa di antara mereka ini yang gak setia sama kamu. Ada sebagian di antara mereka ini yang gak jujur terhadap kamu ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang diam-diam menjalin hubungan cinta segitiga tanpa sepengetahuanmu ya. Karena memang yang aku rasakan ya, kamu ini orang yang gampang banget dimanfaatkan, orang yang gampang luluh, orang yang gampang memaafkan perbuatan seseorang. Sehingga ya aku merasa orang ini sudah tahu titik kelemahan kamu. Maka dari itu ya dia dengan mudahnya ya memanfaatkan segala sesuatu yang kamu miliki gitu ya demi kepentingannya gitu. Bahkan di sini ada ya, aku ngerasa beberapa di antara mereka ini sebenarnya sudah berumah tangga ya, sudah berumah tangga denganmu, tapi dia masih tetap aja menjalin kisah cinta segitiga di belakangmu gitu. Karena orang ini nggak sadar karma ya. Dia menganggap bahwa ya udah ya, karma itu apa sih gitu ya. Karma itu nggak ada, makanya ya dia senekat itu melakukan suatu hal yang sebenarnya itu tidak dibenarkan. Ya terus juga di sini dia ini orang yang menurut aku tuh berkuasa, bukan berkuasa sih, tapi jatuhnya lebih ke arah mendominasi ya. Mendominasi di dalam suatu hubungan. Jadi jatuhnya tuh kayak kamu ini sering disuruh-suruh sama dia ya, sering diatur-atur sama dia, tapi dia diatur nggak mau ya. Terus sering mengomentari tentang diri kamu, tapi ketika diri dia dikritik, diri dia dikomentarin, dia orangnya suka nggak terimaan ya kayak gitu. Terus dia juga orangnya lepas dari tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai seorang pasangan gitu. Udah berselingkuh nggak tanggung jawab lagi ya kayak gitu. Terus di sini aku juga ngerasa ya ada sebagian di antara kamu tuh yang padahal ya menemani dia mulai dari awal, mulai dari start, mulai dari titik nol. Jadi kayak sebelum dia menjadi apa-apa, kamu sebenarnya orang yang sangat berkontribusi banyak terhadap hidupnya dia gitu. Tapi di saat dia berada di puncak, dia melupakan segala bentuk jasa dan kebaikan yang pernah kamu lakukan ke dia. Kayak gitu. Sehingga ya di sini terlihat ya seolah segala sesuatu ya jeripaya, pengorbanan, materi, harga diri, ya udah semuanya tuh kayak hancur ya, sia-sia. Karena kamu jatuh di tangan yang kurang tepat. Kayak gitu ya, aku nggak nyalahin kamu juga sih ya, karena ini orang hebat ya, hebat, dia bersilat lidah ya, dia orang yang bisa memutarbalikkan fakta ya, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk kayak gitu ya. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, orang tuh harus yang lurus-lurus saja.
Siapapun yang ingin hidupnya lurus, ya udah ya, menjalani kehidupan yang lurus-lurus saja ya, nggak usah belok kanan kiri gitu. Ya di sini the word ya, the word itu kayak melambangkan akhir dari sebuah fase. Jadi sebagian di antara kamu tuh sebenarnya ingin melepas dia, ya, mungkin ingin bercerai darinya, ya, mungkin ingin apa ya, nggak bersatu lagi dengannya, tapi nggak bisa gitu loh. Karena apa? Ya menurut aku, ketika orang ini dilepaskan, dia selalu berusaha mencari cara bagaimana agar dia bisa mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi, gitu. Sehingga jatuhnya apa? Ya udah, kamu luluh lagi, ya, luluh lagi, terus gitu aja, gitu. Karena di sini ya dia ini kayak ingin mempertahankan, tapi di satu sisi dia nggak ada effort ya, nggak ada effort buat berubah, nggak ada effort buat menunjukkan bahwa sosok ini tuh layak untuk kamu perjuangkan, nggak mencerminkan kayak gitu ya, nggak ada imbal baliknya ya. Ya di sini ada juga ya seseorang yang menderita hidupnya. Dia adalah orang yang menurut aku terlalu keras ya, terlalu keras kepala, keras pemikirannya, terlalu apa ya, dalam artian tuh kamu harus selalu menuruti apa keinginannya ya. Terus kamu juga bisa dibilang tuh apa ya, beberapa di antara kamu tuh kayaknya menjadi korban ya, pelampiasan hasratnya dia. Karena sifat orang kayak gini tuh ya, mereka suka datang di saat dia menginginkan sesuatu darimu, dan mereka akan pergi di saat dia merasa puas, di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Dan salah kamu ya, kamu terlalu menuruti keinginannya ya, karena ya bisa dibilang kamu tuh tipikal seseorang yang gampang berkorban ya. Jadi ketika kamu udah merasa sayang sama seseorang, udah merasa cinta, ya udah ya, semua yang ada pada diri kamu itu akan kamu berikan. Tapi terkadang orang-orang kayak kamu ini ya, ketika kamu merasakan sakit hati, rasa sakitnya itu jauh lebih nyesek ya daripada orang-orang pada umumnya. Karena apa? Ya kamu terlalu mencintai, sakitnya pun juga pasti terlalu sakit. Kayak gitu. Memang sih, ya aku melihat dia ini orang yang punya kuasa, ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara mereka yang dia ini orang yang berpengaruh, ya, orang yang punya title, ya, orang yang punya nama lah, gitu ya. It's okay, sisi kelebihannya itu, tapi sisi negatifnya dia, ya dia ini orangnya terlalu keras kepala, terlalu suka memanfaatkan situasi atau momen, gitu ya. Terus dia juga orangnya banyak dramanya ya, karena di sini terlihat ya orang-orang yang berdrama itu kan kayak gitu ya. Ketika kamu menuntut keadilan dari dia, selalu ada aja drama yang dia mainkan untuk mengelabui diri kamu ya. Terus dia juga orangnya ini, dia orangnya marahan ya, ngambekan kalau keinginannya itu nggak dituruti ya, kayak gitu. Ya di sini aku ngerasa bahwa sekarang posisinya ya, kamu sama dia ini sedang stuck hubungannya ya, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada perubahan ya, kemunduran yang ada. Karena apa ya, aku ngerasa kamu ini terlalu memaksakan diri ya menjalani hubungan ya, walaupun kalian sadar bahwa kamu dan dia ini penuh dengan perbedaan. Perbedaan apa ya? Perbedaan pola berpikir, perbedaan karakter. Karena dimana kamu ini orangnya sabar, sedangkan dia orangnya keras. Kamu ini orang yang gampang diatur, sedangkan dia orang yang susah diatur dan suka ngatur. Jadi ya udah complicated ya, komplit ke dalam kehidupan kamu gitu. Ya terus ya di sini aku merasa bahwa kamu ngerasa digantung saat ini gitu loh. Kamu nggak tahu finally hubungan itu bakal kayak gimana gitu. Karena ada sebagian di antara kamu yang entah ya, dia ini hilang tanpa kabar. Ada juga beberapa di antara mereka ini yang dihubungi sulit ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang kayaknya ganti nomor ya, atau kamu yang diblokir sama dia. Sedangkan kamu ini nggak tahu ya letak salah kamu di mana. Kamu sudah berkorban ya, semestinya menjadi pasangan, tapi kok tetap ya, kok aku ini jatuhnya disakiti ya.
Ya memang karena ada sebagian di antara kamu yang memang baik dari segi karir tapi tidak dalam kehidupan percintaan. Ada yang seperti itu. So, jadi sarannya di sini aku melihat ya yang harus kamu lakukan ya berikan hati kamu untuk orang yang tepat. Karena percuma juga ya. Ya seberkorban apapun ya kamu ke dia, kalau jatuh di tangan orang yang kurang tepat jatuhnya pasti akan salah. Selalu kurang di mata dia. Berbeda lagi ketika kamu ya memberikan hati perasaan kamu kepada orang yang tepat ya. Walaupun ya bisa dibilang kamu gak se-effort itu, tapi mereka akan jauh bisa lebih menghargai kamu. Karena pada dasarnya ya dia ini orang yang tepat untuk kamu gitu ya. Jadi yang harus kamu lakukan ya sudah, kamu harus pertimbangkan itu ya. Mau sesakit apa lagi kamu ya, mau sedrama apa lagi ya yang ingin kamu nanti ya, drama-drama terbaru darinya gitu ya. Terus mau sesabar apa lagi ya, sesabar apa lagi mental kamu diuji. Menurut aku ya kamu sudah waktunya mulai berpikir. Yang harus kamu lakukan ya berikan hati kamu untuk orang yang tepat. Karena percuma juga memperjuangkan orang yang gak layak untuk kita perjuangkan. Ya jatuhnya itu akan sia-sia. Kayak gitu. Terus di sini aku melihat ya, ini ada orang yang dia ini suka lempar batu sembunyi tangan. Artinya dia suka lempar kesalahan, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Ya, ada seseorang yang menderita hidupnya karena dia sering lempar batu ke kamu, tapi dia sembunyi tangan. Ya, dia yang melakukan kesalahan, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Kayak gitu. Karena di sini ada ya sebagian di antara mereka ini yang ya mereka ini nggak setia ya, berselingkuh dengan teman yang juga temanmu ya, dengan teman yang juga temanmu. Ya, kamu orangnya sabar, mental kamu kuat ya. Mungkin itulah alasan kenapa kamu tuh masih bertahan sama dia walaupun sakit. Ya, terus di sini juga aku sangat paham betul ya bahwa sebenarnya kamu ini nggak bahagia ya menjalani hubungan ini. Tapi kamu ini terpaksa gitu loh. Kenapa? Ya mungkin ada sebagian di antara kamu yang telah memberikan sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidupmu untuk dia. Sehingga itulah alasan kenapa kamu gak bisa pergi darinya. Walaupun sejatinya kamu sadar bahwa aku tuh terlalu sakit menjalani hubungan denganmu. Gitu. Tapi aku juga sadar bahwa aku telah memberikan sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidupku buat kamu. Jadi udah kayak gitu ya. Ya di sini ya memang saat ini kesabaran kamu sedang diuji habis-habisan ya. Bisa dibilang tuh sampai-sampai kayak udah deh gitu ya. Di mata dia tuh kamu udah nggak memikirkan harga diri lagi gitu loh. Karena menurut aku kamu terlalu tunduk ya, kamu terlalu patuh sama dia sampai-sampai kamu gak memikirkan kondisi dan keadaan kamu sendiri bahwa kamu juga berhak bahagia, kamu juga berhak tersenyum, kamu juga berhak menikmati kehidupan ini. Karena selama ini kebahagiaan kamu terlalu terenggut olehnya ya, kayak gitu. Dan di sini ya untuk kedepannya sih ya, untuk kedepannya aku ngerasa bahwa nggak akan ada sesuatu hal yang sia-sia ya. Jadi orang-orang yang menderita ini ya mereka mendapatkan karmanya seperti apa yang dia rasakan saat ini. Karena sebagian di antara mereka itu ya saat ini kondisinya benar-benar ya di luar dugaan kita ya. Benar-benar ada yang dia ini ya karirnya berantakan, keuangannya hancur ya, ada juga yang mungkin dikejar-kejar hutang ya. Ada juga beberapa di antara mereka ini yang sudah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari orang-orang yang pernah mempercayainya. Ya kenapa? Ya karena dia sering gak jujur. Makanya ya jadi orang tuh kejujuran adalah modal utama di dalam dunia apapun, baik percintaan, karir, keuangan.
Ya, kalau di awal aja dia udah nggak jujur, maka dipastikan bahwa ya orang ini sering berdrama, dia sering bohong ya, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat energinya. Wow. Ya di sini aku membaca ya berdasarkan energi saat ini, energi alam bawah sadar, ya energi alam semesta. Ya jadi di sini kamu ini butuh relaksasi, butuh sesuatu hal ya yang baru di dalam hidup kamu. Jadi kayak kamu sudah harus mulai pertimbangkan itu ya. Dalam artian ya mana yang bermanfaat bagi kamu pertahankan, mana yang nggak bermanfaat dan nggak berfaedah itu dibuang aja gitu loh. Karena ngapain ya kita mempertahankan sesuatu hal yang toksik ya. Hidup itu butuh fresh ya, butuh kesegaran, butuh nuansa yang baru. Jika memang ya orang-orang ini udah nggak patut untuk kamu pertahankan, ya ngapain kamu memaksakan diri ya menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Ya lebih baik ya kamu cari nuansa baru ya, nuansa baru yang lebih bermakna, yang lebih berfaedah kayak gitu ya. Ya di sini aku melihat ya dari energi semesta saat ini. Ya ini bisa energi dia, bisa energi kamu gitu. Karena saat ini ada yang merasa ya, ini dari energi mereka ya. Mereka kosong saat ini, mereka kesepian saat ini gitu. Kenapa? Ya karena pada saat flashback ke belakang dulu ya, ada seseorang yang memperhatikan dia, ada seseorang yang selalu menemani dia, menjadi support system untuknya, menjadi garda terdepan untuknya. Tapi saat ini udah nggak ada lagi. Ya begitu pula kamu ya. Ada juga sebagian di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa kesepian, ya merasa sedih, kesepian, depresi lagi, ya. Kenapa? Ya karena kamu tidak mendapatkan kebahagiaan sesuai apa yang mereka janjikan kepada kamu. Sedangkan kamu masih belum siap ya membuka hati untuk orang yang baru. Jadi ya udah ya, lebih baik ya kesepian kayak gini nggak apa-apa ya. Gunakan hal ini untuk introspeksi diri agar kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ya untuk kedepannya kamu bisa lebih berhati-hati lagi apabila kamu ada sosok yang baru mendekati kamu ya. Jadi gunakan ya di masa lalu itu sebagai pembelajaran, bukan untuk penyesalan ya, agar kedepannya kamu tidak terjatuh di lubang yang sama. Di sini kita lihat ya kartu energi lagi. Ya di sini terlihat juga ya, kamu saat ini sangat haus ketulusan. Sangat haus ya orang-orang yang benar-benar tulus mencintaimu, orang-orang yang tulus sayang sama kamu. Kamu sangat haus akan hal itu. Ya kenapa? Ya, karena selama ini kamu terlalu sering mendapatkan cinta yang salah, sering mendapatkan ketidaktulusan ya. Sehingga kayak kamu tuh ya benar-benar sangat haus ketulusan gitu ya. Sangat benar-benar membutuhkan sosok seseorang yang benar-benar satu aja, yang penting bisa menerima kamu apa adanya dengan tulus. Ya, kamu nggak pilih-pilih, kamu nggak cari materi, kamu nggak cari jabatan, ya, kamu nggak cari tampang. Yang kamu cari cuma satu gitu loh. Karena ya terkadang seseorang itu yang dibutuhkan itu adalah ketulusan. Ya percuma juga cantik, ganteng gitu, tapi ujung-ujungnya menyakitkan. Ya lebih baik yang sederhana-sederhana aja, tapi bisa saling melengkapi, benar atau tidak ya, kayak gitu. Ya di sini memang rasa kekecewaan itu ada ya, tapi kecewa lama-lama itu juga nggak baik ya. Kecewa boleh, tapi berlarut-larut dalam kekecewaan itu jangan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penghambat kebahagiaan kamu sendiri di masa yang akan datang. Karena kalau kamu ya selalu dihantui dengan rasa kecewa, ngapa-ngapain tuh jadi serba takut ya. Ingin melangkah ya, mencari orang yang baru takut ya. Takut apa? Takut dikecewakan kayak dulu. Ya ingin mulai berkarir ya, tapi takut
nggak seberhasil yang dulu gitu ya. Ingin memulai langkah yang baru ya, tapi takut kecewa. Jadi ya kecewa tuh boleh ya, tapi jangan terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan, karena itu akan menjadi penghambat kebahagiaan kamu sendiri gitu ya. Gitu sayang. Ya terus ya di sini ada ya sebagian di antara kamu ya yang kamu ini ngerasa bahwa diri kamu ini kayak dijadikan sebagai kepuasannya dia aja ya, kepuasan, pelampiasan ya, kayak kepuasan dari dia aja gitu loh. Padahal kamu ini tulus menyayanginya, tapi kenapa ya kamu hanya memanfaatkan aku sebagai pelampiasan kepuasanmu aja ya. Aku tuh sakit ya, aku tuh udah sering sakit ya, udah sering sakit hati, sudah sering menderita ya. Kenapa kamu menghujam aku dengan penderitaan-penderitaan yang baru gitu ya, kayak gitu. Wow. Ya saat ini memang merupakan langkah awal yang baru ya, merupakan action yang baru ya, kalau kamu ingin menjalani kehidupan yang baru ya, yang lebih baru, yang lebih baik ya, yang lebih bahagia. Nggak apa-apa ya, lakukan mulai dari sekarang, karena hidup itu nggak akan berubah sebelum kita yang melakukan tindakan, sebelum kita yang melakukan action. So jadi saran dari aku ya, kalau kamu ya menginginkan pembaruan ya, ingin apa ya, mendapatkan transisi kehidupan yang lebih baik, ya lakukan mulai dari sekarang gitu loh. Ya udah deh gitu ya, nggak ada faedahnya kita mengingat yang dulu-dulu. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi ya, semua itu akan ada balasannya. Yang terpenting saat ini pikirkan kondisi kamu sendiri, karena kamu saat ini juga berhak bahagia gitu ya. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, kamu berhak mendapatkan orang-orang yang beruntung kayak gitu ya, yang bisa menyayangi kamu apa adanya gitu. Dan di sini juga ya, kepercayaan kamu mulai melemah ya terhadap hadirnya orang-orang yang baru di dalam hidupmu gitu ya. Jadi ya karena kalian ini kebanyakan ya korban dari cinta ya, korban dari penipuan cinta ya, korban dari apa ya, bisa dibilang tuh korban dari janji-janji manis, sehingga ya wajar apabila kamu tuh jadi nggak ada kepercayaan lagi gitu ya, nggak ada kepercayaan lagi terhadap siapapun ya, orang-orang baru yang hadir di dalam hidupmu gitu. Susah rasanya percaya setelah merasakan sakit gitu ya, susah rasanya menerima kehadiran orang baru gitu, karena ya kamu sudah tidak percaya lagi sama namanya cinta, karena ujung-ujungnya cinta itu sakit gitu ya, bukan membahagiakan gitu. Jadi ada yang kayak gitu di sini. Ya memang di sini kamu sepertinya harus mulai bangkit ya. Kamu sudah mulai bangkit, sudah seharusnya kamu mulai semangat. Ya, semangat untuk apa? Untuk memulai kehidupan barumu gitu. Jadi ya udah ya, rasa sakit itu ikhlaskan aja. Rasa sakit itu nggak usah ditahan, karena semakin kamu tahan, itu semakin bikin gak enak badan, beneran ya. Kita menahan rasa sakit ya, maksudnya itu sakit hati, sakit perasaan, itu benar-benar bisa bikin tubuh kita jadi merasa drop loh ya. Antibody kita jadi menurun ya, kita jadi overthinking ya, kita jadi terlihat nggak baik di mata orang-orang di sekeliling kita ya. Ya lebih baik bangkit dong ya, bangkit, semangat ya. Hidup kamu masih panjang, masa depan kamu masih masih panjang sayang gitu ya. Wow, ini cukup dalam ya. Ini cukup kuat energinya, karena di sini ada pengkhianatan. Jadi ya memang kita cukup sulit ya mempercayai orang yang sudah kita cintai, yang udah kita sayangi, tapi pada akhirnya mereka mengkhianati kita sendiri. Rasanya cukup sulit, rasanya cukup sakit ya mempercayai hal itu.
Tapi bagaimanapun juga jangan pernah menyesali hal itu, karena itu semua adalah bagian dari takdir yang memang sudah digariskan ya. Mungkin Tuhan masih sayang sama kamu ya. Mungkin kamu akan mendapatkan awal yang baru, akan mendapatkan transisi kehidupan baru yang lebih baik gitu ya. Jadi ya aku percaya ya bahwa orang-orang yang berkhianat ya, mereka itu nggak akan pernah tenang hidupnya. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang yang telah jahat sama kamu saat ini, sama orang-orang yang pernah berkhianat di belakangmu saat ini. Jadi mereka nggak akan mendapatkan kebahagiaan, mereka nggak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup gitu ya. So ya, karma itu nggak akan salah alamat ya. Jadi kamu nggak perlu cemas, nggak perlu terlalu sakit hati ya. Biarkan jalur langit yang membalas ya. Yang terpenting kita menjadi pribadi yang kuat gitu. Terus juga ya di sini aku melihat ya, kamu saat ini jadi menjadi pribadi yang lebih temperamen ya. Kenapa? Ya sebenarnya bukan menyalahkan diri kamu, enggak gitu. Karena ini keadaan aja ya. Keadaan kamu yang kurang beruntung di masa lalu sehingga membuat kamu tuh jadi mudah tersinggungan, jadi mudah temperamen, jadi mudah marah. Ya, orang lihat kamu aja yang memandangi kamu tuh, kamu udah mengartikan yang tidak-tidak gitu. Kenapa? Ya karena kamu sering mendapatkan ketidakadilan di masa lalu pada saat ya kamu menjalani hubungan ya, atau pada saat kamu kurang dihargai dengan keluargamu dulu, kayak gitu ya. Dan di sini ya, kamu nggak boleh down ya, kamu nggak boleh down karena di sini terlihat energi kamu, mentality kamu sedang down ya. Jadi spirit ya, kamu harus semangat, kamu harus bangkit. Karena hidup tuh nggak bicara sehari dua hari ya, hidup tuh kita bicara melangkah ke depannya. Jadi kesuksesan itu yang akan menentukan kalian ya. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini ya, di sini ada opposite ya, atau bertolak belakang. Jadi ya sebenarnya menjalani suatu hubungan yang saling bertolak belakang atau penuh dengan perbedaan sikap dan karakter itu bukanlah sesuatu hal yang dilarang ya. Bukan sesuatu hal yang berat juga. Tetapi apabila salah satu di antara kita nggak bisa mengimbangi perbedaan tersebut ya, maka kita pun juga nggak akan bisa ya memaksakan diri untuk tetap terus ya menjalani hubungan yang penuh dengan perdebatan, pertengkaran gitu ya. Karena menurut aku tuh ya sebenarnya tuh ditentukan dari diri kamu sendiri sih. Kalau mental kamu siap ya monggo ya, tapi kalau nggak siap ya menurut aku ngapain gitu ya. Lebih baik ya kamu mencari orang-orang yang benar-benar sefrekuensi, yang bisa mengerti tentang duniamu gitu ya. Karena cinta sesimpel itu sebenarnya. Terus di sini kita lihat lagi ya, untuk di tarotnya aku pakai Tori Herman ya. Ini termasuk kartu tarot versi paling lama ya. Kita lihat juga di sini. Ya. Di sini ada orang yang memang dia menyadari ya, mereka menyadari kesalahannya, tapi dia takut untuk bertindak ya. Takut bertindak memulai komunikasi denganmu ya, takut bertindak untuk menghubungimu ya, karena dia masih dihantui rasa bersalah, dia dihantui rasa ketakutan ya, karena dimana dia ini orang yang paling ngecewain kamu ya. Jadi wajar kalau dia ini ada rasa takut kayak gitu, karena dia ini kayak terlalu mentingin duit terus ya, terlalu mementingkan materi terus gitu, sampai-sampai cinta tuh dikesampingkan. Dan dia pun kalau butuh duit juga larinya ke kamu ya, nggak tahu kenapa kamu tuh orangnya sehebat itu, sebaik itu ya, sampai-sampai ya kamu yang materinya dimanfaatin aja nggak kerasa ya, tahu-tahu tuh ya udah ya, tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba uang kamu hilang nominal segini segitu ya, larinya kemana kalau nggak ke dia gitu. Ya di sini juga
di sini ada seseorang tuh yang dia ini sebenarnya sedang kangen kamu, ya. Dia rindu kamu. Ya, tapi dia hanya bisa memandang kamu dari kejauhan. Hanya bisa memantau kamu dari jauh, ya. Hanya bisa cari kabar kamu lewat sosmed, lewat internet, ya. Cari kabar kamu lewat teman-teman kamu yang juga dia kenal, ya. Gitu. Ya, jadi kayak dia kangen, tapi di satu sisi ya untuk saat ini tuh aku hanya bisa memandang dari jauh dulu gitu, karena aku ngerasa bahwa saat ini tuh bukan waktu yang tepat untuk aku meminta maaf ke kamu, ya. Sebenarnya dalam hati aku ini aku udah berat ya rasanya, sudah ingin bertemu kamu, kangen kamu, ya, karena kamu tuh masih bersinar, kamu tuh masih bercahaya, aku masih nggak bisa lepas dari bayang-bayangmu gitu. Tapi di satu sisi aku nggak berani bertindak sejauh itu. Ya, terus di sini ada devil, ya. Devil tuh ada orang yang kelakuannya kayak setan, ya. Entah dia kesetanan atau memang tingkahnya dia ini kayak setan gitu. Karena ya di sini tuh aku ngerasa bahwa orang ini tuh kayak selalu dipenuhi dengan bayang-bayang kecurigaan terhadap diri kamu. Kamu selalu dituduh, ya, apa yang tidak kamu lakukan. Kamu juga sering ya dituduh yang enggak. Kamu sering ya dimarah-marahin sama dia, katanya kamu gini, katanya kamu gitu, ya. Terus kamu juga sering menjadi korban ya amarahnya dia, nggak tahu kenapa, ya. Karena di sini ada bayang-bayang energi devil, ya. Ya sifat marah, ya sifat ego, ya sifat nggak jujur, itu kan sifat-sifat setan, ya. Kayak gitu. Jadi ada yang orangnya memang kelakuannya tuh kayak devil, kayak gitu. Terus di sini ada seseorang tuh yang ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa dia ini masih merasa sayang dan ingin menjalani kehidupan cinta lagi denganmu di saat kamu sudah tidak mempercayai dia lagi. Jadi beberapa di antara mereka ini ingin menunjukkan lagi gitu ya kepada kamu bahwa ya udah deh, aku akuin gitu ya bahwa dulu itu aku memang banyak salah ke kamu, ya. Aku tuh memang sering remehin kamu, ya. Sering marahin kamu. Tapi izinkan ya di momen ini untuk aku bisa untuk aku bisa menebus ya semua kesalahan aku ke kamu, ya. Jadi ya udah gitu ya, kamu mau terima atau enggak, yang penting ya aku tunjukkan dulu gitu ya. Terserah kamu mau terima aku lagi apa tidak, itu hak kamu. Yang penting aku tunjukkan dulu ya niatku untuk menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan terhadapmu. Wow. Ya di sini sebenarnya yang bikin kamu ngerasa kesel tuh ya ada sebagian di antara mereka ini yang orangnya tuh dia selalu memanfaatkan situasi, ya, dimana dia sering memanfaatkan situasi kayak misalkan tuh cari celah gitu ya. Kamu ini kan orangnya gampang memaafkan dia, tapi dia ini orang yang nggak mau belajar. Jadi jatuhnya tuh ya udah ya, kayak seolah-olah kata maaf kamu ini dimanfaatkan sama dia gitu. Ngapain ya kamu ini meminta maaf kalau tujuannya kamu kembali ke versi kamu sebelumnya. Lebih baik nggak usah maaf sekalian. Itu yang terkadang tuh membuat kamu ngerasa capek. Terus yang bikin kamu ngerasa kesel ada juga ya sebagian di antara mereka ini yang orangnya terlalu kepala batu, ya. Ya kamu ini ngerasa bahwa mental kamu ini udah keras ya, tapi ada yang lebih keras dari kamu gitu. Yaitu dia, ya. Yang makin lama dia makin aneh. Ya terus di sini ada juga ya. Ini ada orang yang kayaknya dia orang yang ini ya punya kendali penuh terhadap dirimu gitu. Jadi dia ini orang yang ya punya kendali penuh ya terhadap dirimu. Dia orang yang suka atur kamu, ya. Dia orang yang suka membatasi ruang gerakmu. Dia orang yang suka curigain kamu, ya. Dia orang yang apa ya? Yang bisa dia suruh, ya, suruh berubah, suruh ini, suruh itu, suruh nuruti keinginannya kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu, ya. Di sini, ya,
pada akhirnya tuh dia sadar gitu bahwa ternyata ya selama ini dia telah menyia-nyiakan orang yang sebaik kamu ya, orang yang seglowing kamu ya, kayak gitu. Karena beberapa di antara mereka tuh ada yang lihat ya, kamu tuh saat ini jadi lebih bersinar, lebih bercahaya ya pada saat kamu sama aku dulu ya. Ya udah ya, salahin diri kamu sendiri, kenapa ya pada saat sama kamu dulu kok ya kamu ini nggak dibagiin sama dia ya, kenapa saat ini kok iri ketika melihat kamu lebih glowing, lebih bersinar ya pada saat sama dia dulu gitu. Dan saat ini kalau melihat kamu udah glowing, udah bersinar, kan dia jadi pengen balik lagi ke kamu gitu. Ya terus di sini aku melihat juga ya, di sini ada orang yang memang menurut aku dia dulunya ini pribadi yang tertutup, pribadi yang penuh dengan rahasia, pribadi yang penuh dengan ketidakjujuran. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin memang Tuhan Maha Adil ya, jadi kayak bisa dibilang tuh saat ini dia sedang berada di tangga kehidupan yang lebih baik gitu. Karena ya semata-mata itu kayaknya dia nggak bisa move on dari kamu, sedangkan kamu nggak mau menerima dia lagi karena takut apabila kamu menerima dia lagi, dia masih menjadi versi dia yang dulu. Maka dari itu ya, akhirnya dia ini mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan kewarasan ya, dimana apabila dia ingin mendapatkan kamu lagi ya, maka dia harus berubah gitu. Karena kamu nggak mau ya menjalani hubungan dengan orang yang terlalu toksik kayak gini gitu ya. Ya tujuan kamu ini mencari kebahagiaan, kamu udah sering menderita ya. Jadi ya udah capek kamu ya. Jadi kayak benar-benar mencari seseorang yang benar-benar bisa bahagiain kamu. Ya terus di sini ada juga orang yang saat ini dia sedang berkaca ya, berkaca terhadap diri dia sendiri gitu ya, atas penderitaan yang dia alami saat ini gitu. Karena sebelumnya dia ini nggak ngerasa ya, dia nggak ngerasa pernah buat salah ke kamu, pernah jahat ke kamu ya. Karena orang yang nggak pernah introspeksi diri itu kan kayak gitu ya, dia selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang dia lakukan entah baik entah benar ya udah bener aja gitu ya. Tapi ya pada akhirnya tuh mereka sadar setelah dia mendapatkan karma ya, mendapatkan karmanya, sehingga membuat orang itu jadi sadar gitu ya, bahwa ini semua terjadi karena dia pernah jahat ke kamu, dia pernah egois ke kamu ya, dia pernah maki-maki kamu, pernah marah-marahin kamu, pernah nyakiti perasaanmu gitu ya, sampai pada akhirnya tuh ya membuat hati perasaan orang ini tergerak ya, seolah-olah dia menginginkan ya kesempatan apabila Tuhan mengizinkan aku ingin meminta maaf ke kamu secara langsung. Artinya secara langsung tuh ya nggak lewat WA, nggak lewat telepon ya, secara gentleman. Kalau dia cowok, kalau dia cewek ya sama ya, dia ingin terlihat bertanggung jawab gitu ya. Jadi kayak ingin mengakui salahnya apabila dia pernah buat salah ke kamu, kayak gitu. Terus di sini ada ya, ini ada orang yang sebenarnya hatinya putih ya, hatinya bersih, hatinya putih. Tapi nggak tahu kenapa, karena ketidakdewasaan sehingga membuat hubungan kalian tuh jadi berakhir. Jadi walaupun orang ini bersih, putih gitu ya, dia jujur, dia setia, dia baik, tapi karena ketidakdewasaan sehingga membuat hubungan antara dia dan kamu tuh jadi berakhir. Itu ya. Ya sebenarnya dia saat ini ya sama kamu tuh masih ada energi cintanya, masih ada perasaannya. Tapi dia nggak punya akses ya. Dia nggak punya akses untuk kontak langsung denganmu. Jadi kayak dia saat ini hanya bisa membayangkan kamu ya, hanya bisa menyebut nama kamu di dalam batinnya dia dan berharap agar kamu juga merasakan apa yang saat ini dia rasakan gitu ya. Karena menurut aku orang yang setia, orang yang jujur ya, ketika dia sudah menemukan cinta sejatinya, mereka itu akan susah move on ya. Mereka akan tetap terus mencari kamu, sejauh apapun kamu akan tetap dicari terus sama dia, kayak gitu ya. Terus di sini juga ya aku melihat ya, di sini ada orang yang kayaknya masih suka bermain-main ya, suka bermain-main sama kehidupan cinta. Karena pada saat dia menjalani hubungan ya sama kamu dulu, dia nggak serius, dia masih suka welcome ya sama lawan jenisnya, dia masih suka caper ya sana sini
Ya, saya pada akhirnya ya di sini dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini nggak baik ya. Apa yang telah dia lakukan selama ini itu ternyata telah menyakiti kamu. Dia jahat ya, dia sadar dia jahat. Dan dia ini kayak seolah-olah nggak bisa menghapus nama kamu ya di dalam batinnya dia. Salahnya sendiri. Ya. Terus di sini untuk bottom of the deck-nya aku melihat ada Five of Wands ya. Jadi di bottom of the deck ini aku melihat ya, sebenarnya di sini terlihat ya, dari semua orang yang dalam artian tuh yang hidup dia saat ini merasa sedih, berantakan ya atas segala kelakuan jahat dan keegoisan yang pernah dia lakukan ke kamu dulu. Mereka itu sebenarnya ingin bertemu lagi, berkumpul lagi dengan kamu. Tapi di satu sisi ya mereka ini masih mencari waktu yang tepat ya, kapan dia bisa masuk ke dalam relung hati kamu. Gitu ya, karena ya dia sadar bahwa selama ini dia jahat, terlalu nggak baik sama kamu, menyepelekan kamu kayak gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak, semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa ya, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.